Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, baiklah selama Anda bisa membunuh Dao Xian itu maka semua akan baik-baik saja, ucap Long Qiong. Xian secara alami tahu jika Xiaoyan berkata seperti itu berarti dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dao Xian. Setelah beberapa saat mata Long Qiong dan Xian tiba-tiba tertuju pada gadis kecil yang dipegang King Muer. Tiba-tiba mata mereka berdua menyusut saat berkata, "Ini sebenarnya leluhur," ucap Long Qiong dan Xian. Seketika mereka membungkuk kepada gadis kecil itu. Kerumunan yang melihat ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bersujud di depan gadis kecil ini? Selain itu mereka menyebut gadis kecil ini sebagai leluhur. Sementara mereka semua tertegun dengan adegan ini, Long Qiong dan Xian bergetar saat merasakan garis darah dari gadis kecil itu. Mereka berkata, "Kami menyapa leluhur ras naga," ucap mereka berdua. Sungguh berkah yang luar biasa, siapa yang menduga bahwa gadis kecil ini sebenarnya leluhur dari ras naga, ucap Xiaoyan dengan terkejut. "Tuan Xiaoyan, keberadaan gadis ini sangat penting bagi suku naga kami. Jika gadis ini mengaktifkan garis keturunan naga maka itu menjadi kebangkitan dari suku naga," ucap Long Qiong. Xian melirik Xiaoyan lalu menjelaskan, "Xiaoyan, gadis kecil itu tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Tetapi memiliki cara unik untuk berkomunikasi dengan suku naga. Ketika terjadi bencana kuno, 10 leluhur saya dari suku naga diubah oleh benua yang lebih tinggi menjadi bentuk roh. Di antara 10 roh hanya ada satu yang selamat. Suku naga kami telah mencari keberadaan leluhur yang selamat selama ratusan tahun. Tetapi suku naga saya tidak menemukan keberadaan jejaknya sedikit pun. Bagi suku naga saya keberadaan leluhur sangat penting. Karena leluhur mampu mengaktifkan garis darah suku naga," ucap Xian. Setelah dia menjelaskan akhirnya Xiaoyan mengerti mengapa Long Qiong sangat bersemangat. Ternyata gadis kecil ini merupakan pena naga yang mampu mengaktifkan garis darah suku naga, ucap Xiaoyan. "Kali ini suku naga saya sangat berterima kasih kepada Anda. Jika Patriark Naga tahu dia mungkin dapat memberikan buah 9 kehidupan sebagai hadiah," ucap Long Qiong. "Anda tidak perlu membawa saya ke suku naga, mungkin ini adalah takdir yang menghubungkan Anda dengan leluhur suku naga. Untuk masalah buah 9 kehidupan saya akan mencarinya di reruntuhan kuno," ucap Xiaoyan. Pada awalnya Xiaoyan ingin pergi ke suku naga sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menemukan Xian, karena semuanya sudah terungkap dan Xiaoyan bisa menemui Xian. Maka Xiaoyan tidak ingin terlibat dalam urusan suku naga. Gadis kecil itu tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan dan berkata dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Long Qiong dan Xian. "Xiaoyan, leluhur mengucapkan terima kasih kepada Anda," ucap Xian. Setelah itu gadis kecil mengusap alisnya dan setetes darah emas keluar menuju ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama Nan Erming berganti jiwa dengan Raja Naga lalu berkata, "Gadis kecil itu cukup beruntung bisa bertahan hidup. Itu semua berkat Xiaoyan, kalau tidak gadis kecil itu akan menjadi budak selamanya di tangan ketua aliansi bayangan," ucap Raja Naga yang mengambil alih tubuhnya Nan Erming. "Leluhur naga, mengapa Anda berada pada tubuh orang ini?" ucap Long Qiong sekali lagi terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Tampaknya status Raja Naga di suku naga sangat tinggi. Raja Naga merasakan aura yang terpancar dari tubuh Xian dan Long Qiong. Dia menghela nafas lalu berkata, "Tidak terduga bahwa suku naga sangat menurun sedemikian rupa," ucap Raja Naga. Mendengar kata-kata Raja Naga, Long Qiong dan Xian tersenyum pahit. Memang benar apa yang dikatakan oleh Raja Naga bahwa ras naga sangat lemah jika dibandingkan pada masa lalu. Leluhur, setelah bencana kuno suku naga telah sangat melemah. Bahkan suku naga tidak mampu melawan monster darah. Dengan kembalinya kedua leluhur maka suku naga akan bangkit sepenuhnya, ucap Long Qiong. "Saat ini saya hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk waktu yang singkat. Jika Anda ingin saya membantu mengaktifkan garis darah, Anda harus meminta pada bocah kentut itu," ucap Raja Naga memandang Xiaoyan. "Bagaimana mungkin saya melakukan itu sekarang, jika Anda mencapai Dao Xian?
Maka saya akan berjanji untuk membentuk tubuh Anda, ucap Xiaoyan. Melihat kejadian ini Long Qiong sedikit bingung, kedua leluhur yang sangat mulia sebenarnya berada di tangan pemuda ini. Sekarang bahkan Raja Naga menaruh harapan besar pada pemuda ini. Tampaknya daya tarik Xiaoyan memang sangat luar biasa. Bocah kentut, kalau begitu Anda harus bersiap-siap membuatkan tubuh untuk saya. Membuat saudara Anda menembus Daoxian bukan masalah untuk raja ini. Sekarang Anda sudah melihat jika saudara Anda telah menembus bintang 8 menengah berkat saya. Hanya masalah waktu sebelum bocah ini akan mencapai Daoxian, ucap Raja Naga. Xiaoyan tersenyum lalu mengangguk, memang keberuntungan besar bagi Nan Erming sejak menjadi satu dengan Raja Naga. Tingkat perkembangannya akan lebih cepat daripada kelompok Xiaoyan lainnya. Pada saat ini Xiaoyan memandang setetes darah di depannya. Walaupun hanya satu tetes tetapi itu sebanding dengan 100 kristal darah bintang 9. Long Qiong dan Zian juga melihat setetes darah emas itu. Jika mereka bisa mendapatkan setetes darah esensi ini, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi garis darah mereka akan diaktifkan. Meskipun Xiaoyan sangat ingin menjadi lebih kuat tetapi dia tahu jika setetes darah ini akan bermanfaat jika diserap oleh suku naga. Gadis kecil, Anda memiliki takdir bersama dengan saya. Jadi saya tidak membutuhkan hadiah dari Anda, lebih baik jika esensi darah ini diserap oleh suku naga Anda, ucap Xiaoyan. Leluhur mengatakan bahwa itu disediakan untuk Anda. Sekarang Anda sangat membutuhkan kekuatan, setetes darah ini dapat membantu Anda, ucap Zian. Walaupun saya ingin menerobos ke tingkat Daoxian, tetapi saya memiliki cara saya sendiri. Lagi pula jika saya menyerap esensi darah ini, saya tidak mungkin menerobos ke tingkat Daoxian, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menyerahkan esensi darah itu kepada Long Qiong untuk menyimpannya. Xiaoyan menoleh ke gadis kecil itu saat berkata lagi, "Gadis kecil, karena Anda telah menemukan anggota suku Anda. Sekarang Anda bisa ikut kepada mereka dan kembali kepada suku Anda," ucap Xiaoyan tersenyum. Long Qiong menangkupkan kedua tangannya kepada Xiaoyan lalu berterima kasih. "Saya sangat berterima kasih atas semua kebaikan saudara Xiaoyan. Saya Long Qiong akan mengingat kebaikan Anda selamanya," ucap Long Qiong. Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Anda tidak perlu terlalu sungkan. Zian sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Sudah selayaknya saya melakukan apa yang harus dilakukan," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, sekarang apa yang Anda rencanakan?" tanya Zian. "Saya mungkin pergi ke reruntuhan untuk mendapatkan buah 9 kehidupan," ucap Xiaoyan. "Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke reruntuhan? Meskipun sekarang kekuatan Anda sangat mengerikan tetapi masih ada celah jika Anda bertarung melawan Daoxian," ucap Zian. "Tenang, jika saya tidak bisa mengalahkannya saya masih bisa melarikan diri hidup-hidup," ucap Xiaoyan tersenyum. Zian hanya memandangi wajah Xiaoyan dengan senyum pahit. Dia tahu jika Xiaoyan memutuskan sesuatu maka tidak ada seorang pun yang mampu merubah keputusannya. "Karena Anda sudah sangat bertekad, maka saya tidak bisa menghentikan Anda. Ketika saya berada di klan saya akan memberitahu penatua suku untuk membantu Anda," ucap Zian. Xiaoyan tersenyum dan tidak menolak dengan apa yang dikatakan oleh Zian. "Setelah leluhur telah ditemukan kita harus sesegera mungkin kembali ke suku naga dan melaporkan kejadian ini," ucap Long Qiong. "Xiaoyan, setelah masalah Anda selesai Anda harus berjanji untuk datang menemui saya," ucap Zian. "Gadis kecil, saya pasti akan mengunjungi suku naga Anda untuk bertemu denganmu," ucap Xiaoyan menggaruk kepala Zian. Setelah itu Long Qiong berdiri untuk bergegas menuju klan naga mereka. Zian menatap Xiaoyan sebelum akhirnya dia juga berdiri untuk pergi. Saat melihat Long Qiong dan Zian berangsur-angsur menghilang, Xiaoyan mulai mengatur rencana untuk menuju reruntuhan kuno. "Sekarang kita harus memindahkan seluruh suku duyung ke tempat yang aman. Meskipun monster di sekitar area telah dimusnahkan, saya takut dewa darah lainnya akan menyerang ketika kami tidak ada," ucap Xiaoyan. "Kemana kita harus memindahkan suku duyung sebanyak itu? Jika kita menempatkan anggota suku duyung ke Bahtera, saya khawatir itu tidak akan mampu menampung banyak anggota suku duyung," ucap Nan Erming. Qian Ning melangkah maju lalu berkata, "Tuan Xiaoyan,
Jika formasi besar di suku saya diperbaiki maka tidak ada satupun dari ketujuh dewa darah yang mampu menghancurkannya. Hanya saja anggota suku kami tidak bisa melakukannya kecuali Raja Duyung kami. Sekarang Raja Duyung kami terluka dan mustahil untuk bisa melakukannya, ucap Penatuazi. Penatuazi, bisakah Anda membawa saya untuk melihat metode formasi ini, tanya Sioyan. Jika Anda ingin melihat formasi ini maka saya bisa membawa Anda menuju pusat formasi, ucap Penatuazi. Setelah itu Penatuazi membawa Sioyan ke pusat formasi. Di tempat ini terdapat bola kristal yang cukup besar. Tempat bola kristal itu tidak memancarkan cahaya, itu jelas menunjukkan jika formasi besar ini telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Tuan Sioyan, di sini pusat formasi besar suku Duyung. Sekarang Anda bisa melihat metode formasi besar ini, ucap Penatuazi. Saat melihat lebih dekat Sioyan menemukan jika bola kristal mengalami sedikit retakan. Pada saat yang sama Sioyan mengulurkan tangan ke arah bola kristal. Penatuazi yang melihat Sioyan hendak menyentuh bola kristal. Dia langsung menghentikannya, bola kristal ini terdapat roh di dalamnya. Meskipun sekarang sudah rusak tetapi itu masih bisa melukai Anda, ucap Penatuazi. Sioyan mengeluarkan kekuatan jiwa untuk mengidentifikasi kekuatan pada bola kristal. Ekspresi Sioyan sedikit terkejut merasakan adanya segel roh yang terkandung pada bola kristal. Apakah bola kristal ini ditanamkan segel roh, tanya Sioyan. Penatuazi yang mendengar kata-kata Sioyan dia sangat terkejut. Tuan Sioyan, bahkan Anda mengetahui segel roh? Segel roh merupakan salah satu keajaiban dunia. Di suku Duyung kami hanya kepala suku yang memiliki segel roh di tubuhnya. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa memperbaiki bola kristal ini hanyalah kepala suku, ucap Penatuazi. Sioyan tersenyum saat mendengar kata-kata Penatuazi. Karena ini masalahnya Sioyan akan bisa mengatasinya. Setelah itu dia mengulurkan tangan ke arah bola kristal. Cahaya 6 warna keluar dari tangan Sioyan, dan ke-6 segel roh menggantung di atas bola kristal. Penatuazi yang melihat kejadian ini sangat terkejut. Dia melihat ke arah Sioyan lalu berkata, Tuan, bagaimana mungkin Anda memiliki 6 segel roh? Bahkan segel roh ini memiliki peringkat yang sangat tinggi. Segel roh ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik kepala suku. Ini benar-benar berkah yang besar buat kami, jika Anda yang memperbaikinya maka formasi ini 2 kali lipat akan lebih kuat, ucap Penatuazi. Penatuazi membungkuk hormat kepada Sioyan, setelah itu dia bergegas dengan buru-buru untuk memberitahu semua warga Duyung bahwa formasi akan bisa diaktifkan. Mendengar pesan itu Qian Ning segera bergegas menuju ke pusat formasi. Saat berada di pusat formasi mata Qian Ning terkejut saat melihat 6 cahaya yang bergantung di atas bola kristal. Bukankah itu segel roh, teriak Qian Ning? Tidak heran jika Tuan Sioyan memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Wajar saja kedua dewa darah yang berada di bintang 9 puncak dikalahkan dengan sangat mudah, ucap Qian Ning. Suku Duyung yang merupakan salah satu keluarga warkap melihat segel roh seperti melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Selain itu hal yang lebih mengejutkan bahwa Sioyan memiliki 6 segel roh. Ke-6 segel roh yang berada di tubuh Sioyan membuat mereka sangat cemburu. Pada saat ini Sioyan mulai memperbaiki formasi besar suku Duyung. Sioyan mengulurkan kedua tangannya ke arah bola kristal bola. Bola kristal yang redup tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menyebabkan semua orang dipenuhi dengan sukacita. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat menuju ke arah pilar-pilar besar. Setelah itu formasi besar bersinar di seluruh suku Duyung. Tidak diragukan lagi ketika formasi diaktifkan seluruh anggota suku Duyung dipenuhi dengan keributan. Keributan ini karena kebahagiaan mereka yang besar. Tuan, apakah Anda berasal dari keluarga warkap, tanya Penatuazi. Penatuazi, Sioyan berasal dari ras manusia, ucap Siozan. Jika saudara Sioyan berasal dari ras manusia mengapa dia bisa menyerap segel roh, ucap Penatuazi dengan ekspresi bingung. Sioyan memiliki banyak kejutan, dia tidak bisa dibandingkan dengan manusia normal lainnya, ucap Siozan. Sebenarnya Siozan juga sangat penasaran bagaimana Sioyan bisa menyerap ketiga keajaiban dunia. Tetapi ketika dia bertanya Sioyan tidak pernah menceritakannya.
Metode melawan langit seperti apa yang diterapkan oleh Tuan Sioyan. Sehingga dia mampu menyerap keenam segel roh, ucap Penatua Zi menghela nafas panjang. Terlebih lagi Tuan Sioyan masih memiliki api surgawi di tubuhnya. Banyak orang yang mengatakan jika ketiga keajaiban tidak mungkin hidup berdampingan. Tetapi Tuan Sioyan mampu memadukan antara segel roh dan api surgawi sudah menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Ramalan leluhur memang benar, akan ada seseorang yang mampu menyelamatkan suku kita dan juga menyelamatkan benua ini dari kehancuran, ucap Qian Ning dan Penatua Zi. Kekaguman mereka kepada Sioyan semakin bertambah, di sisi lain Sioyan merasa sangat lega saat melihat formasi sudah diperbaiki. Formasi ini sebenarnya mampu menghilangkan aura suku Duyung. Sehingga seseorang pun tidak akan mampu menemukan tempat ini. Tuan Sioyan, apakah formasi ini sudah selesai diperbaiki, ucapnya Penatua Zi. Sioyan mengangguk lalu berkata, sekarang suku Duyung tidak perlu lagi khawatir tentang monster-monster darah lagi, ucap Sioyan. Penatua Zi yang mendengar ini segera melangkah ke arah Sioyan dan bersujud. Dia mengungkapkan rasa terima kasih besar pada Sioyan. Melihat tindakan ini Sioyan dengan cepat menghentikannya lalu berkata, Penatua Zi, kita bisa bertemu sudah merupakan sebuah takdir. Anda tidak perlu melakukan hal seperti itu kepada saya, ucap Sioyan. Penatua Zi segera berdiri dengan air mata bahagia di wajahnya. Di masa depan saya akan memastikan jika monster-monster darah akan musnah. Mereka sudah membuat kekacauan besar kepada orang-orang yang tidak bersalah, ucap dalam hati Sioyan dengan ketegasan di wajahnya. Sekarang posisi Sioyan di suku Duyung sangat mulia. Meski hanya waktu singkat mereka bertemu, semua suku Duyung sangat hormat. Saat melihat Sioyan, bagi mereka formasi ini seperti mempertahankan hidup dari invasi monster-monster darah. Karena semua sudah teratasi maka saya akan sesegera mungkin untuk pergi ke reruntuhan kuno, ucap Sioyan. Jika Tuan Sioyan membutuhkan bantuan tolong beritahu suku Duyung kami selama itu tidak terlambat. Ucap Penatua Zi dan Qian Ning menangkupkan kedua tangannya. Baiklah kalau begitu saya akan mengucapkan terima kasih kepada Anda berdua terlebih dahulu, ucap Sioyan juga menangkupkan genggamannya dan bergerak pergi. Sioyan bersama kelompoknya bergegas kembali ke Bahtera. Zeni yang menunggu di Bahtera sejak awal sangat khawatir dengan Sioyan dan yang lainnya. Setelah melihat Sioyan datang dia buru-buru bertanya. Suamiku, apakah ada yang terjadi? Tanya Zeni. Tidak apa-apa, hanya saja sedikit tertunda oleh beberapa pertempuran. Namun itu bukan masalah besar, ucap Sioyan menggaruk kepala Zeni. Mendengar Sioyan mengatakan baik-baik saja Zeni dan Jing Wusen merasa lega. Saudari Zeni, yakinlah apa yang bisa terjadi pada suami kita. Monster-monster itu dapat diratakan dalam hitungan menit, ucap King Muer tersenyum. Setelah itu mereka bersiap-siap untuk pergi ke reruntuhan kuno yang menjadi markas Dewa Raja Daosian. Scene berganti, pada saat yang sama di suatu tempat terlihat banyak bangunan-bangunan roboh di tempat ini. Dari kelihatannya tempat ini adalah markas besar dari monster darah yang dirumorkan. Disebut menara rusak, terlihat sesosok tiba-tiba membuka matanya. Aura yang mengerikan meletus saat dia meraung marah. Siapa yang berani membunuh Jenderal Darah saya, teriak sosok itu yang ternyata Kaisar Dewa Darah. Segera setelah raungannya terdengar, 4 sosok muncul di depan orang yang meraung itu. Keempat sosok itu adalah Jenderal Dewa Darah dari 7 lainnya. Namun 3 diantaranya sudah mati di tangan Sioyan, keempat Jenderal Darah yang tersisa ini masing-masing memiliki kekuatan Do di bidang 9 puncak. Sedangkan yang mengerikan lagi bahwa Kaisar Darah mereka sudah berada di tingkat Daosian. Mereka berempat berlutut dengan satu lutut lalu berkata, Kaisar Darah ketiga Jenderal Dewa Darah semuanya mati, ucap salah satu dari mereka berempat. Tidak peduli siapa itu, mereka berani membunuh Jenderal Dewa Darah harus mati, ucap Kaisar Darah. Di bawah auranya yang terpancar seluruh air lautan emas langsung berhenti. Seluruh kota di bawahnya menimbulkan debur dalam jumlah besar. Kaisar Darah, ayo pergi dan bunuh orang yang membunuh Jenderal Dewa Darah kita, ucap Jenderal Dewa Darah dengan niat membunuh yang besar. Saya merasa ada yang sedang mendekati kita, saya akan melihat terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berani datang ke reruntuhan ini.
Setelah saya membunuh mereka yang datang di sini, kita akan berangkat mencari pelaku yang membunuh 3 Jenderal Dewa Darah, ucap Kaisar Darah. Di lautan emas ini bahkan ras naga yang terkuat takut pada kita. Siapa sebenarnya yang berani-beraninya datang ke markas besar kita, ucap salah satu Jenderal Dewa Darah itu. Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya, jawab dari Jenderal Dewa Darah itu. Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.